Untuk bisa muter-muter pulpen dengan keren kayak Jerome Pauline, ada proses yang nyebelin. Jauh banget dia terbang, guys. Meskipun kelihatannya bisa pen spinning hanya untuk keren-kerenan aja, ternyata manfaatnya banyak juga loh, apalagi dibandingkan dengan scrolling sosial media sampai berjam-jam. Dan ini dia perjalananku belajar pen spinning dalam 7 hari. Ini adalah hari pertama kita akan belajar muter-muter pulpen. Tadi aku udah cek tutorialnya. Let's try. Mungkin terlalu kenceng ya. Do you see that? Yang kayak dia muter, tapi aku nggak bisa nangkep. Gimana cara nangkepnya? Ternyata susah. Mungkin karena itu kita nggak sekeren Jerome Pauline. I think I got the point. Bentar. No, I don't think I got the point. Ini udah jam 6 pagi, dan hal yang pertama aku lakukan adalah muter-muter pulpen. Kenapa kita di sini? Karena biar kalau jatuh nggak annoying banget ya. Percayalah, latihan di tempat tidur adalah tips yang paling berguna untuk kita sebagai pemula. Ini menghindari stres untuk diri sendiri, keluarga, dan tetangga, karena nggak terhitung berapa kali kita akan menjatuhkan pulpen selama belajar. Ketika belajar hal baru, progres kecil rasanya seperti kemenangan besar. Baru 3 kali, nggak boleh bangga. Baru 3 kali. Dan mungkin itu hanya kebetulan. Let's go. Let's do it more. Di hari kedua ini, aku merasa aku mulai bisa. Misalnya, dalam 50 kali putaran, aku berhasil menangkap pulpennya 7 kali. Karena pulpen adalah hal yang lumrah dibawa kemana-mana, setiap ada momen menunggu, aku akan berlatih memutar-mutar pulpen. Itu membuat waktu menunggu, bahkan tanpa scrolling sosial media, bisa jauh lebih menyenangkan. Manusia mungkin satu-satunya makhluk yang membuat semua hal menyenangkan menjadi menegangkan dengan menambah pressure. Hari ini aku menantang diriku, kalau aku bisa thumb around berhasil 10 kali tanpa jatuh, aku mau lanjut ke pen spinning yang lain. Kayak aku mau belajar Sonic dan lain-lain. 1, 3, 4, 5. Tapi kenyataannya semakin banyak aku memutar pulpen ini, semakin banyak aku jatuh. Aku bilang ke diriku sendiri, kalau kamu belum bisa 10 kali bisa terus gitu tanpa ada jatuh, berarti itu masih kebetulan. Kamu nggak tahu sebenarnya apa yang membuat dia jatuh, apa yang membuat dia bisa ketangkep, itu aku belum ngerti. Dan itu membuat aku stres banget. It's hard. Aku baru menyadari beberapa hari belakangan aku terlalu fokus untuk mencari cara untuk tidak membuat kesalahan. Dan saat itu terjadi, kita cenderung tidak berkembang. Dengan kesabaran yang tersisa, aku tetap mencari cara. Sampai aku ketemu satu video yang sangat melegakan ini. Sengaja nggak saya cut fail-failnya atau jatuh-jatuhnya trik itu biar kalian bisa melihat sendiri. Bahkan bagi saya yang udah lama mempelajari trik pena ini, jatuh tuh pasti, gagal tuh pasti, gagal tuh keharusan, supaya bisa mengeksekusi triknya dengan baik. Aku ngantuk banget, padahal ini masih jam 7 karena seharian aku kerja. Dan aku masih mencoba belajar trik baru, yaitu charge.
yang katanya mudah ya. Katanya cuma angkat, biarkan dia jatuh. Angkat, biarkan dia jatuh. Ngangkatnya aja aku nggak bisa. Biarkan dia jatuh. Angkat, biarkan dia jatuh. Yang membuatku takjub setiap kali belajar hal baru adalah sejauh mana kita berbeda dari pertama kali kita mencobanya. Semua hal yang awalnya kelihatan kompleks sebenarnya berasal dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan baik dan benar. Dan memiliki mindset itu sangat melegakan. Halo, ini adalah hari kelima aku belajar pen spinning. Sejauh ini aku udah mempelajari 2 teknik. Yang pertama itu thumb around, yang kayak gini. Meskipun masih kaku, tapi udah lumayan banget daripada hari pertama kemarin. Yang kedua, kemarin aku belajar charge. Charge itu ya harusnya kayak muter-muter cantik gitu. Tapi tanganku masih terlalu kaku ya bro ya. Habis itu aku baru aja belajar sonic. Sonic itu lagi yang lebih blow my mind. At some point dia akan berputar di jari tengah aku dan kembali lagi. Ini pagi-pagi kita udah belajar sonic ya guys. Jadi aku harus belajar tangannya kayak gini. Tangannya bisa kayak gini. Ini sebuah pencapaian karena sekarang judulnya rebahan sambil belajar pen spinning, bukan sambil scrolling. Kayaknya aku udah bisa. Let's check it out. Almost. Okay. Tinggal mempercantik. Kalian dengar nggak suara tulang-tulangku berbentur? Ini hari ke-7 aku belajar pen spinning dan aku mau tunjukin ke kalian apa yang udah aku bisa. Hopefully sih bisa ya. Oops. Aku punya pulpen biasa aja, pen standar. Tapi kemarin aku buat tutupnya jadi 2 biar lebih seimbang katanya. Oke, cari keseimbangannya. Yang pertama yang aku udah mulai lancar adalah thumb around. Untuk charge, aku kind of bisa, tapi belum yang kayak cantik. Dan sonic itu hari ini aku akan ketemu sama temen aku. Semoga aku bisa, let's say, pamer in the good way kalau 1 minggu ini aku belajar memanfaatkan waktu scrolling aku untuk belajar pen spinning dan aku belajar banyak hal baru. Let's go. Meskipun ini hal yang sederhana, tapi aku merasakan pencapaian yang nyata. Terlebih di kehidupan sehari-hari, aku nggak hanya tahu scrolling ketika ingin menghibur diri. By the way, namaku Pena, aku sedang menantang diri untuk mencoba hal-hal baru untuk menggantikan waktu scrollingku sehari-hari. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you in the next video.